Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 Kode Etik Profesi yang beranggotakan 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Tri Haryanti, yang kedua ada Syifa Nurfadilah, dan yang ketiga ada Gahara Kusuma Salsabila. Kami di sini akan membahas pengertian kode etik profesi, fungsi kode etik profesi, dan kode etik bimbingan dan konseling. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kode etik. Menurut Sunario Kartadinata dalam Sujadi tahun 2018, kode etik profesi adalah regulasi dan norma perilaku profesional yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi dalam menjalankan tugas profesi dan dalam kehidupan di dalam masyarakat. Menurut Apkin, dalam Sujadi tahun 2018, kode etik merupakan suatu aturan yang melindungi profesi dari campur tangan pemerintah, mencegah ketidaksepakatan internal dalam suatu profesi, dan melindungi atau mencegah para praktisi dari perilaku-perilaku malapraktik. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi kode etik profesi. Dalam Jurnal Nuzilah tahun 2019, secara umum fungsi dari kode etik profesi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kode etik bimbingan dan konseling. Berdasarkan keputusan pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau PB-Apkin nomor 010 tahun 2006, yang pertama ada kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan. Yang kedua, penyimpanan dan penggunaan informasi. Yang ketiga, hubungan dengan pemberian pada pelayanan. Yang keempat, hubungan dengan klien. Yang kelima, konsultasi dengan rekan sejawat. Dan yang keenam, alih tangan kasus. Kualifikasi konselor dalam nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan, yaitu konselor wajib terus mengembangkan dan menguasai dirinya. Ia wajib mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya yang dapat mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan profesional serta merugikan klien. Yang kedua, penyimpanan dan penggunaan informasi, yaitu catatan tentang diri klien yang meliputi dari data hasil wawancara, testing, surat menyurat, perekaman, dan data lainnya. Semuanya merupakan informasi yang bersifat rahasia dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan klien. Penggunaan data atau informasi untuk keperluan riset atau pendidikan calon konselor dimungkinkan, sepanjang identitas klien dirahasiakan. Selanjutnya, hubungan dengan pemberian pada pelayanan, yaitu konselor wajib menangani klien selama ada kesempatan dalam hubungan antara klien dengan konselor. Selain itu, klien sepenuhnya berhak mengakhiri hubungan dengan konselor meskipun proses konseling belum mencapai tujuan atau suatu hasil yang konkret. Sebaliknya, konselor tidak akan melanjutkan hubungan apabila klien ternyata tidak memperoleh manfaat dari hubungan itu. Selanjutnya, hubungan dengan klien, yaitu konselor wajib menghormati harkat, martabat, integritas, dan keyakinan klien. Konselor juga wajib menempatkan kepentingan kliennya di atas kepentingan pribadinya. Kemudian, dalam melakukan tugasnya, konselor tidak mengadakan pembedaan klien atas dasar suku, bangsa, warna kulit, agama, atau status sosial ekonomi. Konselor tidak akan memaksa untuk pemberian bantuan kepada seorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan. Selanjutnya, konsultasi dengan rekan sejawat, yaitu dalam rangka pemberian pelayanan kepada seorang klien, kalau konselor
merasa ragu-ragu tentang suatu hal, maka ia wajib berkonsultasi dengan sejawat selingkungan profesi. Untuk hal itu, ia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kliennya. Yang terakhir ada alih tangan kasus, yaitu kode etik yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 7 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.